على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندنا المتصل إلى الإمام الحافظ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين. قال بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو. وإذا كثر الزنا كثر السباء وإذا كثر اللوطية رفع الله تعالى يده عن الخلق ولا يبالي في أي واد هلكوا. رواه الطبراني عن جابر حديث ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظلم أهل الذمة lamun ikani aja kalau sudah dizalimi ahli zimmah. Ahli zimmah orang kafir yang menetap di negeri Islam dengan membayar pajak dan mengikuti peraturan-peraturan Islam dan tidak mengadakan perlawanan, peperangan dan lain sebagainya. Terus ahlu zimmah juga ada syarat-syarat tertentu yang diantaranya adalah tidak boleh lebih tinggi daripada orang Islam dalam urusan-urusan dunia, dalam rumah, dalam kendaraan, dan lain sebagainya. Maka dari syarat tersebut Syekhuna, ini saya cuma nukil dari Syekhuna Ismail mengatakan dalam fatwanya bahwa kebanyakan orang kafir yang ada di dunia sekarang ini sudah tidak lagi ahlu zimmah, tidak lagi kafir zimmi, karena syarat-syarat sudah kurang. Diantaranya yang paling banyak ialah orang-orang kafir lebih tinggi daripada orang-orang Islam. Orang-orang Islam kalau dari rumah ke pasar pergi naik sepeda. Kalau orang kafir mobilnya Innova, Mercy, ini sudah kurang syaratnya. Tetapi sebagian dari para ulama ada yang mengatakan selama tidak berontak, tidak memerangi orang Islam dan patuh dan membayar pajak, maka tetap dikatakan ahlu zimmah. Walhasil ahlu zimmah adalah orang kafir yang hidup bersama-sama kita juga dalam satu negeri juga, artinya dalam negeri Islam, dan mereka tidak memerangi kita, tidak menyalahin aturan-aturan kita, tunduk kepada peraturan-peraturan kita. Kita wajib hukumnya menghormat mereka dan wajib hukumnya tidak boleh menyakiti mereka. Bahwa ini adalah Islam yang sebenarnya. Jadi toleransi adalah letak di sini. Kita harus menghormati juga mereka, tetapi selama mereka tidak memerangi kita, bukan yang dinamakan toleransi kita harus pergi juga ke
gereja-gereja mereka, tidak. Tetapi kita menghargai mereka selama mereka tidak menyalahin kita, tidak memerangin kita. Wajib hukumnya kita itu menjaga kehormatan mereka. Kalau mereka melanggar peraturan yang memang peraturan Islam, maka kita tegakkan had seperti mana peraturan Islam. Sekalipun hal tersebut dibolehkan oleh mereka, seperti mereka minum minuman keras dan kita ketahuin hal tersebut, maka kita wajib menegakkan had, sekalipun minuman keras itu boleh menurut mereka, tetapi itu kalau dilakukan secara terang-terangan, artinya kita mengetahui hal tersebut, bukan di dalam rumah. Di dalam rumah yang dikunci pintunya dan orang Islam masuk ke dalam, tidak boleh itu. Tidak boleh hukumnya. Jadi ahlu zimmah terhormat di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga muamalah dengan mereka dengan muamalah duniawiyah, artinya tijarah, jual beli, sewa menyewa, rohan, hutang piutang dan lain sebagainya. Itu biasa Rasulullah SAW muamalah dengan mereka, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Ini yang dinamakan toleransi. Bukan toleransi kita harus mengagung-agungkan mereka. Kita toleransi bukan harus kita pergi ke hari-hari besar mereka, ketika ada Natal kita jaga mereka. Tidak harus itu. Mereka sudah punya jemaah sendiri yang memang menjaga mereka sendiri, sudah punya. Kenapa kok harus kita menjaga-jaga mereka? Ini ta'rif daripada toleransi yang sebenarnya. Cuma sekarang karena subhanallah sudah banyak diperintir, banyak orang Islam yang ya sudah dikelabui oleh mereka, sehingga banyak cerita bahwa ketika ketika Natalan dari kita, dari orang-orang Islam menjaga mereka, tetapi ketika hari raya tidak ada satupun mereka yang menjaga kita. Ini kan kebalik. Kalau sudah dizalimi ahlu zimmah, kanatid daulatu daulatal aduwi, maka kemenangan adalah kemenangan musuh kita. Artinya kita harus menjaga mereka juga, dan tidak boleh kita menzalimin mereka. Kalau kita menzalimin mereka, maka itu artinya sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala akan dibalik kemenangan diberikan kepada mereka. Daulatul adu. Karena kita sudah tidak menghormat mereka lagi. Kita diwajibkan selama mereka tidak memerangin kita, tidak menyalahin kita, untuk menjaga mereka juga. Jadi ahlu zimmah kafir zimmi, lamun umpamana zalimin, maka kemenangan ika andi moso kalaban janji kanjeng Nabi Muhammad SAW tibi. Wa idza kathura zina kathura siba, dan jika banyak naudzubillah perzinahan, kathura siba, maka banyak juga pertahanan orang-orang Islam yang ditahan oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya
jika ada peperangan maka umat Islam selalu kalah. Selalu banyak yang ditahan oleh orang-orang kafir. Ini jangan fala talumanna illa anfusakum. Jadi cek manglo kecuali aban tibi. Jadi lamun umpamana kekalahan boleh jadi kita harus introspeksi diri kelure kana pon apa lakaran la ampon la neku deka ta'alimul Islam pon apa punten pon apa ila akhirih. Kalau umat Islam berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, menjalankan syariat, menjalankan ma'murat, menjalankan salat, menjalankan ibadah, jauh dari mungkarat, walhasil amanu wattaqau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan dan memberi kemuliaan dan memberi haibah kepada orang-orang kafir. Ben penika ampun memang sudah mulai dulu sepenika kan. Akar ampunan lah mulai lambak sepenika akar ampun. Situng bukti di zaman Muhammad Al-Fatih tidak banyak punya peralatan perang, tak banyak punten Muhammad Al-Fatih. Bani waktu panika minoritas. Amuso kelobon orang si kuat sarah, super power. Waktu panika mana Spanyol panika menguasain bon alat-alat peperang, masya Allah lengkap. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekalahan untuk mereka? Kalah mereka. Tapi abaseki Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih belum gati pun apa ibadah Muhammad Al-Fatih, masya Allah. Muhammad Al-Fatih sejak menjadi presiden, sejak menjadi raja, menjadi khalifah, mulai umur bulu lekor peningkat pun tutirato pun jadi raja. Setelah umur tak ada apa-apa loh, terlalu sangat setelah racun setelah. Tapi ampun sukses ketika Muhammad Al-Fatih tak pernah mulai pelik sampai tetirato, tak pernah atingkel salat, tak pernah atingkel berjamaah, tak pernah atingkel maus Quran. Mereka masya Allah. Jadi ibadahnya mereka masya Allah, mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih lucu lagi, mereka lucu mereka. Tapi iki iterangaki bi ulama, ben ceritaki ben Syekhuna Ismail Utsman Az-Zain. Iki cerita lucu saja bahwa pada satu saat orang Islam dan orang kafir perang orang Islam mengalami kekalahan, kalah. Maka ketuana mau kumpul umat Islam, area mesti dari diri kita sendiri. Ayo coba sareh apa kekurangan kita, sareh. Bodoh saya tak bejang, setuju sholat. Bodoh saya tak pasah, setuju pasah. Bodoh ila akhirih, sampai akhirnya kita tanyain bangki penikah ketika abajang tak asiwak. Oh hari masalah ini nak dia. Jadi tak neku dah ke sunnah Kanjeng Nabi. Maka cepon saya tapi diceritakan oleh ulama ini senajan locor ya kena. Maka isoro ben kepala na, ayo asiwak. Maka buru-buru panika setuju pada berangkat ke
alas ngalak kaju arok. Siwak ini kan dari kaju arok. Siwak saya biasa keboreng dari Makkah al-Mukarramah kaju arok ada. Begitu orang-orang penikah metek kaju arok, datang moso nyerang umat Islam. Kan ini petek kalah pas kesiwak kina. Orang kafir penikah musuh, mohon setia tak kira menang ke umat Islam je. Apa? Cok kaju ikakan. Hari yang kok mau nyerang deki kalah ada deki kok ikakan. Masya Allah. Jadi mereka nyorot TV. Tapi mereka benih masalah benih mereka tetapi sir daripada ittiba ada ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka iterang lagi. Jika cerita sedang ulama bahwa mereka waqi' sesuatu yang memang cerita pernikahan pada biasa kan, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Quran maksudnya tak percaya Quran dari apa hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Demi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kamu semua, wa laqad nasarakumullahu bi Badrin, di peperangan Badar, wa antum adillah, sedangkan kamu sekalian adalah lemah. Bayangkan umat Islam penikah cuma 300 tak ada 420 317 ada yang mengatakan 313 mengatakan 317 sedangkan orang kafir 1000 dengan pasukannya dengan alat peperangannya yang lengkap, sedangkan umat Islam cuman apa seadanya, karena umat Islam memang keluar tidak untuk berperang pada awal mulanya, cuma ngadengah orang-orang kafir yang datang, Abu Sufyan yang datang dari Syam dengan membawa harta dagangan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, adeng orang kafir ruah, rampas. Maka berangkatlah umat Islam ya dengan seadanya, cuma jeren karo setong, tak banyak membawa alat peperangan, tidak banyak. Tetapi pada saat itu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat Masya Allah, maka menang sareng Allah Subhanahu wa taala. Terus sementara wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tuni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Sedangkan pada hari peperangan Hunain, ketika kamu takjub dengan kebanyakan umat Islam, 12.000 umat Islam, mereka mengatakan kalau sekarang kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak, 12.000 pasukan, tidak akan kalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekalahan kepada mereka, kalah pada awal mulanya. Sedangkan orang-orang kafir pada saat itu sedikit. Tetapi karena sudah tidak iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat Islam berpegang teguh kepada ta'alimul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberi pertolongan kepada mereka. In tansurullah yansurkum. Kalau memang kamu memberi pertolongan kepada Allah dengan makna taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pertolongan kepada kamu semua, kepada kalian semua.
In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kainto banyak kekalahan dari diri kita sendiri. Wa idza kathuraz zina, sudah banyak naudzubillah perzinahan, sudah orang tidak malu lagi, ampun terbiasa semakin naudzubillah, bayi tidak ada orang tua, tidak ada orang tua lagi, tidak ada ayahnya, bukan sesuatu yang aib sudah sekarang. Ditanyain akabin setelah bunting, setelah ngandung pun biasa, naudzubillah. Sementara zaman dulu orang keluar saja dengan orang perempuan yang bukan mahramnya sangat-sangat malu, dan itu akan dibicarakan orang. Tetapi sekarang subhanallah, jadi kathuruz zina. Berkata Al-Habib Umar Ibn Hafidh yang kita kenal, yang kita masyhur, idza tajahartum bil ma'asi, kalau sudah kamu berterang-terangan dengan melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala'am, musibah ammah. Dan tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan bala'am, musibah ammah, seperti gempa bumi, seperti banjir, seperti angin puting beliung, seperti dan lain sebagainya, kecuali ketika kamu sudah terang-terangan mengerjakan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sembunyi-sembunyi, fala yadurru ila nafsah, maka itu tidak akan efek kepada orang lain, yadurru ila nafsah, cuma mudarat kepada dirinya sendiri saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam dia dengan ancaman neraka kalau tidak bertobat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, na'udzubillah, kalau ada orang berzina, maka dosanya ya ditanggung sendiri, itu cuman orang yang berzina, na'udzubillah. Tetapi kalau sudah terang-terangan, maka efeknya juga kepada orang yang saleh. Namun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lenduh, maka setuju capok, sesaleh capok, setoleh capok. Jadi ketika kita menikah pada musibah ammah, musibah ammah itu apakah itu raf'ud darajat, apakah itu musibah, apakah itu, maka kita tidak bisa tidak bisa memastikan. Lamun deka orang-orang yang sesaleh, mereka bisa raf'ud darajat. Lamun deka orang-orang yang setaleh, maka mereka bisa azab, bisa uqubah. Tetapi sebab daripada ini adalah ma'asi. Jadi orang mereka ampunlah, inzar ban Allah Subhanahu wa taala, inzar ta'klem abadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala'am. Terserah Allah Subhanahu wa taala mendatang bala'am panikan nang tempat sekadimah, nang tempat kadimah, tetapi panikan kan inzar. Jadi terkadang nang situng tempat orangnya banyak bagus, banyak bagus. Jadi seperti terjadi nang Cianjur mereka banyak ma'ahid, banyak kena pondok banyak benih soal Cianjur benih. Tetapi ketika sudah banyak orang yang sudah berterang-terangan mengerjakan ma'asi dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala'am. Seperti di Aceh pada tahun 2008 kalau tidak salah, tsunami, Kak Disa
kan sampai ratusan ribu, lebih dari 200.000 orang yang meninggal dunia. Jadi sampai kewalahan saya ngobrol sampai bontak kelero sampai seminggu. Sepuru lestari eko buregi. Selama seminggu panika ki bedah jasad seutuh bahkan harum. Panika kesaksian orang-orang yang saya ngobrol ini kak desa. Jadi maksud dari panika tak sakepi na punten coba punten. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ampun noronaki ka itu maka subhanallah. Jadi idza kathura zina kathura siba. Kalau sudah banyak perzinahan, naudzubillah, maka banyak tahanan-tahanan dengan makna banyak peperangan, dan pada saat itu umat Islam kalah dan banyak yang ditahan. Kita lihat sekarang kekalahan kira karena ampunanda berapa ampunda terasa kan. Coba bayangkan 70.000 langsung mati mereka. Subhanallah. Di saat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sareng Allah Subhanahu wa taala ipakon merangin kauman Jabbarin, ada satu kaum yang memang sangat sombong, sangat masya Allah kauman Jabbarin. pakon intaren sareng Allah Subhanahu wa taala dekat Nabi Musa, maka Nabi Musa berangkat entar ke kaum Jabbarin. Nang kaum Jabbarin menikah, kaum Jabbarin bedah seorang asal mulanya adalah seorang yang bisa dikatakan wali lah, tapi asal mulanya tetapi akhirnya mati kafir. Bahkan bisa ningali dekat Lauhul Mahfuz dia punya al-ismul a'zam yang dikatakan Bal'am ibn Ba'ura, yang masyhur kita sudah tahu semuanya. Bal'am ibn Ba'ura asalnya ibntah dan kaumah untuk mendoakan kepada mereka, kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam dan kaumnya untuk kekalahan Nabi Allah Musa. Maka Bal'am bin Ba'ura tidak mau. Bagaimana saya mau mendoakan mereka, mereka Nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Alhasil disogok. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura mengucap engkau ki istikharah Rabu malaikat la taf'al, cek ngalakonin ban. Maka Bal'am bin Ba'ura mengatakan saya istikharah dan saya didatangkan oleh malaikat mengatakan la taf'al, cek lakonin. Isogok boleh. Akhirnya ngocak engkau istikharah maka tak ada apa-apa. Tak ada isyarat, tak ada apa-apa. Maka kau mengocak itu berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan kepada kamu. Beni mengizinkan karena penikah maksa, karena mari beri isyarat, mari beri jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil singkat cerita, mangkat ke gunung, ke atas gunung, Nabi Allah Musa ibu-ibu penikah istirahat sekejap nyerang Bal'am bin Ba'ura doa ibu dina kaum-kaum setiap mendoakan kekalahan untuk Nabi Musa dan kaumnya, maka terpeleset lidahnya meredak ke kaum Tibi. Masalan, ya Allah kalahkanlah Nabi Musa masalan. Maka menikah dengan sendirinya lidahnya ngucap, ya Allah kalahkan kami. Bila ngucap kemenangan untuk dirinya, maka menikah silana terpeleset tepat dekat Nabi Musa. Ya Allah menangaki kaula masalan abtina ban, maka ngucap ya Allah menangaki Nabi Musa ban. Maka kaum terkejut. Loh, kok kebalik sama doa. Maka ngucap tak bisa. Ada yang kok dari Allah Subhanahu wa taala tibi. Tak bisa kok sila rela. Tak bisa. Tetapi karena saya sudah kadung, faham orang, sadar kadung sudah keliru, kita ini sudah keluar. Padahal panika pada majal kangkui atau pet kangkui. Tapi ampun
ampun Allah Subhanahu wa taala menghendaki kecelakaan buat Bal'am bin Ba'ura karena kadung kok rela keliroh area tak ada jalan boleh berdegara situng cara dari rumah ba'an menghiasin sareh senuk-senuk si paling rotin sareh beberapa senuk pelacur-pelacur hiasin mereka dengan perhiasan yang ratin-ratinah entar ke kaum Nabi Musa rayu kaum Nabi Musa lamun bedesitung seazina kufitum maka ba'an akan menang. Itu sudah keputusan. Maka ihyasin pelacur isoro intar ke kaum Nabi Musa na'udzubillah ada satu kaum Nabi Musa yang berzina ketika azina paski pertama azina langsung kaum Nabi Musa mati tanpa sakit tanpa apa mati. Nabi Musa terkerjat ada apa ini? Nabi Musa belum tahu bahwa ada kaum yang berzina bahwa apa nikah taktik daripada musuh-musuh mereka. Isari Nabi Musa sampai 70.000 mati saat menikah. Mati. Setelah 70.000 meninggal, maka Nabi Musa mengkiih orang neng ike mana kaum apa nikah? Na'udzubillah bada orang azina. Maka Nabi Musa memerintahkan seorang sahabat daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk membunuh orang yang azina. Orang penikah kuat, sangat kuat, ngiba tombak, bawa tombak, langsung ditusuk di tengah tusuk surat sampai keluar kata bun sebini. Jadi dari tengah selake terbes dek kata bun meredek ke tengah sebini terbes dek tabun sebini mati ibu tu penega lalu diangkat ke TV. Jadi tombak mereka pada bon sate kat di sana. Itu ke baga Nabi Musa. Setelah orang penikah matiin orang si azina penikah langsung asap ada orang si mati boleh langsung beres langsung berhenti orang-orang yang mati seketika pada saat itu. Tetapi sudah makan korban 70.000 orang yang mati dengan tidak sakit, tidak ada sebab apapun, langsung mati. Tetapi sudah 70.000. Ampun betul 70.000 ampun saya mati. Tapi setelah penikah ditusuk maka pas ada saya mati. Maka Nabi Musa mengundurkan, jadi tidak sampai perang. Tapi akhirnya Nabi Musa makon Nabi Allah Yusha alaihi salatu wassalam keangkui memerangin, dan akhirnya perangin ben Nabi Yusha ben ternyata kemenangan di tangan umat Islam. Tapi waktu menikah ampun mengalami kekalahan ampun. Nabi Musa ampun tak burung senyerang. Ketibun apa senyerang orang 70.000 menikah ampun tinggal kapi. Menikah kan ngurusin menikah. Jadi menikah. Ketika umat Islam sudah mengerjakan sesuatu maksiat, dan itu memang sudah taktik daripada orang-orang kafir juga. Pada saat Muhammad bin Fatih berkuasa, orang-orang Spanyol dan orang-orang Barat dan orang-orang kafir berkumpul semua. Mereka musyawarah, mereka mencetuskan satu ide bahwa
umat Islam tidak akan bisa dihancurkan kecuali kalau dihancurkan di dalam agama mereka itu sendiri. Maka tidak bisa diperangin di dan untuk mengalahkan umat Islam, tidak bisa. Tidak ada cara beli minuman-minuman keras sebanyak-banyaknya dan kirim untuk umat Islam. Jadi sabu-sabu dan penikah minuman pada datang ke umat Islam. Ini kan karampon mereka kerjanya mereka lah karamponan. Jadi beli peminum, pemabuk, terus mereka juga punya inisiatif, punya ide al-jihadus sukuti, peperangan diam. Jadi peperangan ini peperangan diam. Tidak ada peperangan diam. Peperangan diam ini mereka masuk dekat negara Islam tanpa ngajak, tanpa apa-apa punten. Tak ngajak, tak ada. Tetapi mereka masuk dekat negara Islam kalau cara mereka sendiri, kalau ada kato, kalau penapa, kalau semuhriat. Jadi umat Islam kepusik, aduh, terberanjak. Jadi mereka Masya Allah. Maka umat Islam lambat laun niro. Muka aurat. Mereka takhtid daripada mereka juga. Subhanallah. Sampai pada Idul hari raya Halloween namanya. Nang Saudi Arabia saya lakarampon lah agama paling kuat satunya ampun berhasil semakin pada Idul Halloween namanya. Hari raya Halloween, hari raya orang kafir menikah. Kayak bisa semakin naudzubillah ampun. Subhanallah. Jadi kan takhtid. Cuma heran umat Islam tak belum sadar bahwa menikah hembusan dari mereka dari wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tazalu selalu ba'an mashtih nemuh kha'inah, cara-cara dan khianat-khianat daripada mereka. Subhanallah. Tak kelem sadar-sadar. Jadi orang-orang yang saya liberal, saya penikah, capok gak disampun. Itulah karena tujuannya mereka, karena tak bisa tak andi kekuatan mereka kecuali erosak nang dalam Islam tibi. Maka iki sebenarnya kampon. Jadi menikah pada datang kalau bermakna turis, kalau bermakna apa, nang situng pantai saya ila akhirih atau kata ben semacam umat Islam ubus juga aduh mak nyaman bebas ila akhirih rok pasana. Wa illa rikena terjadi rikena perzinahan ben ila akhirih mau diacak fokuslah jira. Bahkan ada seorang Kristen yang masuk Islam menikah ngucaki bahwa salah situng dari taktik mereka adalah memperjodohkan umat Islam dengan orang-orang luar Islam. Jadi umpamanya umat Islam mereka abinia orang Kristen ya toren, orang Kristen lagi abinia ya toren jadi satu taktik si paling kuat juga. Karena mereka menebi ampun la abi nire kena naudzubillah, maka mereka gempang ya cek angku ini. Sepaling tidak andikan anak-anak mereka deki paro-paro. Mereka juga muntak ngabasaki dekat hukum secara fikih nah. Mereka ngabasaki dekat hukum secara fikih nah ridho bil kufri kufrun.
ridha dengan kekafiran maka kafir. Sekalipun dia sujud jaga Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam, tapi mun ridha bil kufri kufrun bakul. Mustahil orang pesanan anak kan. Subhanallah, kadang-kadang engkau lah memberi kebebasan kepada milih apa iban agama naban. Subhanallah, ar-ridha bil kufri kufr. Jadi menikah banyak orang-orang yang subhanallah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidak buta mata-mata mereka, tetapi buta hati mereka. Jadi tak oning kan. Cek depan digelabuin, depan menikah elos. Innal afa'i wa illanat malamisuha inda taqallubi fi anyabihan atabu. Sesungguhnya ular-ular menikah sanajan lemes tekuna inda taqallubi inalaikan abalik fi anyabihan atabu. Nang isiyongah nang colon panika berracun. Jadi ular panika lemas, halus, lecin, teguna lecin. Tapi jala bola panjenengan, menabi umpama panika tepatnya enggak mati. Jadi panika, jadi ketika panika halus dan semacam terkadang panika selebih kuat daripada kekerasan, daripada peperangan. Mereka sih sangat-sangat berhasil mereka. Al-jihadus sukuti mereka. Jadi mereka dielus-elus, di mereka semacam sampai terlena, iserop sampai ngantok, tedung bila tedung gampang kalah. Jadi subhanallah, takhtit daripada orang-orang kafir, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ben subhanallah, badan kaula ngarasaki tibi. Ben benih karo badan kaula, banyak orang saya ngarasaki. Benih badan kaula tibi benih. Orang lain juga cerita bahwa kenapa yang semangkin dia kena lamun umpamana makatal mukarramah menika kakanan tak barokah kati lamba enten. Jadi dia kena subhanallah semacam icabut barokah ka di sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin mereka kan juga doribah, pajak. Mereka cukup berlaku ampun nih Kak Desa. Minuman-minuman keras akan dilegalkan nih Kak Desa. Subhanallah. Fala naqulu illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka situng tempat selakar ampun seti kiblat umat Islam. Tempat yang paling kuat zaman lamba betul kau lagi engak ki waktu munduk ning Kak Desa. Namun duhur asar maghrib insya subuh maka bodoh mobil-mobil yang berjalan sholat, tidak ada satupun toko yang buka pada saat sholat. Jadi didirikan di Masjidil Haram. Contoh aja nutup semakin dibebaskan. Yang mau nutup, yang mau buka. Ya beri kebebasan sebenarnya ke Moka. Biasa semakin ada. Jadi naudzubillah ketika azan, ketika salat, ketika berdoring lemel, subhanallah. Dan tidak berani lagi mereka mutawwi mereka silakan ampun ditugas hay'a al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar untuk menjalankan, tak berani karena ampun peraturan dari atas bahwa tidak dibebaskan. Yang mau nutup ya nutup, yang mau buka ya buka. Ki samangken si nutup ki bade si nutup. Mun bola ni zaman samangken ki banyakan si nutup ki. Mun ima isti'tin Masjidil Haram.
Menabi luar si Masjidil Haram tan gula tahun yang punten. Karena tan gula majelis artinya hotel yang semak ke Masjidil Haram. Sementara saat ini pada saat ini masih banyak yang lebih banyak toko-toko nutup. Tapi sebuka juga banyak. Sangat-sangat prihatin. Orang bini ampun banyak senyetir tanpa jilbab ila akhirih. Itu di Makkahul Mukarramah, bukan di Jeddah. Subhanallah. Kalau sudah ini menjadi kiblat umat Islam sudah seperti ini, bagaimana dengan kita? Tak gelem dar sadar mereka. Umat Islam tak gelem dar sadar. Padahal tidak ada jalan kecuali amanu wa taqaw. Dengan janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadhahum Allah bima kanu yaksibun. Kalau ahli desa, ahli negeri amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka yakeunan kok muka barokah. Dan kau udah tak lecek punten, dan kau udah benih saking pamer punten, benih saking apa lambak, dan kau udah benih ki engak ki waktona ki kanak ki waktona aba li wafa. Benih kamu syahad, benih karo punten kau udah meloloh banyak orang ngocaki. Aba benih ka andi tanah neng elaon madrasah. Benih ka ita menin padi, sepon ita meni padi napa niku masya Allah. Kus bendong cendong ben tak pada ben selain. Padahal sampai keheranan ben orang-orang. Sampai nang sekitar mereka juga. Fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Mak bisa dok iya kan fokus padina ben kus fokus. Jadi barakat amanan ben ila akhirih mesti daronaki ben Allah Subhanahu wa taala. Bani zaman lamba orang tak usah acak, tak usah apa-apa. Pahala culebur, asalat dek kalangker, camat polisina. Artinya maksud tadi kena sampai ke pemerintah nabi juga nurok apa jeng kan? Menabi pasaan. Posak langker enggak bisa. Sementara saben arena menabi pokor telok malam mereka ki Ahmad Ghazali, ki Basirah, Bencolet, saya kalangker, subhanallah, calap. Jadi mereka juga sukuti juga kan. Jadi tanpa kena orang ngajak, tanpa orang mereka, tapi istiqomah ban sama aja, maka orang bakal norok kapi, istiqomah kapi. Walakin kadzdzabu fa akhadhahum Allah, tetapi mereka mendustakan agama, sudah melecehkan agama, sudah ila akhirih, fa akhadhahum Allah bima kanu yaksubun, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Terus yang terakhir, wa idza kathural lutiyah rafa'a Allah taala yadahu 'anil khalq wa la yubali fi ayyi wadin halaku. Pani ka boleh di zaman sebangken. Pani ka boleh musibah. Wa idza kathural lutiyah, bani bila banyak pekerjaan kaum Lut, LGBT, na'udzubillah, ampun lebusan garing bini akhirnya lega pada lagen pada satu saat busan juga, maka akhirnya pas ben hewan ben pate ben apa naudzubillah rafa Allah taala yadahu 'anil khalq, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat astanah, mengangkat pertolongan 'anil khalqi, dari makhluk, wala yubali fi ayyi wadin halaku.
Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan lagi fi ayyi wadin halakun ing kaadim macora mereka binasa. Artinya mati nang di mak boila terserahlah. Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan boleh. Artinya menumpamana Allah Subhanahu wa taala paring musibah amma tak parduli. Lamun lebenyak kaum pekerjaan kaum Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam hinggi penikah naudzubillah laki pada laki, pria sama prianya, LGBT. Naudzubillah. Kaum Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam laki pada laki. Pataberin ring bini tak ada. Sampai putrana Nabi Allah Lut tibi saya pataber. Tak ada. Akun pada laki. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bariku sangat keji. Tuh. Sering remah. Sering pada laki mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mun tak kira karena buta mereka mata na benatena. Sering pada laki. Subhanallah. Lamun umpama orang laki undang bini kan ki beda lain jenis mungkin syahwat mereka. Laki pada laki. Pas naudzubillah. Liwat wati dubur naudzubillah. Jadi mereka subhanallah mereka akan terjadi pada satu saat, pada satu zaman dengan janji Rasulullah SAW sendiri, wa idza kathuratil lutiyah wa idza kathural lutiyah, bila ada banyak pekerjaan kaum Nabi Allah Lut, mereka mana yang bermalaikat Jibril mana di sana mereka yang kelembangan malaikat Jibril sampai para depak ke atas langit. Jadi satu kaum Sadum pernikahan sebagai situ kaum nyamai Sadum bahasa Arab, lalu dikatakan sekarang ini Sodomo. Pernikahan kaum Sadum pernikahan paling terbanyak penduduk nengi waktu pernikahan, karena ampun begitu ampun indar tak gelem cerita, maka pada satu saat, pada satu malam malaikat Jibril ngangkat Isero dari babana di sana kalembang malaikat Jibril yang ke atas langit sampai malaikat langit mireng monyena ajemah ketika akongko ajem benika kan akongko para subuh mereka ikeding ban malaikat artinya para ampun ke atas langit ampun langsung depak ke atas langit ibalik ban Allah Subhanahu wa taala yun jebaki ada acor mata kapi sampai waktu menikah ketika yun jebaki duk maka laut tasik waktu menikah perena yun jebaki menikah tasik menikah surut kan aku pun sulit menikah kan ketika menikah tasik kan menikah kan disah masalah yang cukup hidup lalu tasik penikah akompol rekan je sebut rekan sampai tasik penikah 7 kali lipat waktu penikah karena makini rekan karena capok himbasa tumpuk na bumi yang cukup kiban Allah Subhanahu wa taala sampai tasik penikah 7 kali lipat dilipat 7 kali ban Allah Subhanahu wa taala dari keacenna. Jadi acena tasik penikah sepenikah kan begini sulit sampai tetipit tongkale acena sebiasa sampai tasik penikah lalu dinamakan dengan al-bahrul mayyit, laut mati.
Jadi karena pun seret iba maka neng ita se menika tidak cukup odi. Dulu terlalu kacin. Beneng ita se menika tak bisa orang keselam punten karena kadar garamnya apa nih kuat. Jadi senajan orang apa mandi ben sama aja ila akhirih tak gelem keselam punten. Ben hal menikah sampai pada hari ini nang Urdun menikah Al-Bahrul Mayyit sekalipun zaman semangkin dimanfaatkan oleh orang-orang abunah menikah celot menikah jepon kebayi beda ila akhirih produksi ila akhirih sangat manjur kangkui penyakit-penyakit kolek dan semacam. Tapi menikah asar daripada asar khudzubillah dari asar bentun Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu terbentang seluas sepenapah menikah dari Urdun sampai ke Adimah. Dan kau dah taman lamba walhasil menikah memanjang menikah. Ben tasik menikah sampai parak celengah dari biru tadi sampai artinya sangat kental rekan. Jadi kental sampai 7 kali lipat. Jadi kental sampai 7 kali lipat maka Acehnya juga masya Allah Sarah. Al-Bahrul Mayyit. Panika asar dari atas kaum Nabi Allah Lut, Sodom, kaum Sadum. Na'udzubillah. Jadi Rasulullah SAW berjanji bahwa pada satu saat di akhir zaman akan tersebar lagi pekerjaan-pekerjaan kaum Nabi Allah Lut dan itu sudah tidak akan menjadi rahasia lagi. Na'udzubillah. Di zaman semakin LGBT. Bahkan menikah ada gerakan saya tengah dari mereka juga kan dari Amerika akan diturunkan LGBT akan berjalan sampai ke Saudi sampai ke Kaimah menikah subhanallah menikah takhtit. Kita berbicara ini untuk waspada kan. Kenapa kita tidak boleh berbicara kalau mereka sudah punya jadi bukti-bukti nyata sudah mereka juga kena ben-beda mereka nange YouTube ada bahwa Amerika mereka akan menurunkan mereka juga. Subhanallah. Wa idza kathura al-lutiyah rafa'a Allah Ta'ala yadahu 'anil khalq wa la yubali fi ayyi wadin halaku. Kalau sudah banyak pekerjaan kaum Nabi Allah Lut maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat pertolongannya tidak akan lagi menolong mereka anil khalqi dari makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala ampun tinggal ampun tak beri pertolongan apa saya nolong. Ada kekuatan kita tak mungkin. Wala yubali fi ayyi wadin halaku. Jadi banyak musibah, naudzubillah, banyak musibah ila akhirih. Mon bawlana iki la tazadu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahu hum 'ala dzalik. Menbawalana dawuh Kanjeng Nabi la tazadu taifatun tak henti-hentinya ada sekelompok daripada umatku dawuh Kanjeng Nabi tetap berpegang teguh alal haq la yadurruhum man khalafahum tak mudarat tidak ke mereka orang-orang yang beda dengan mereka hatta ya'ti amrullahum sampai datang perintah Allah sampai hari kiamat pakun mereka tetap berjuang dalam istiqomah.
Cuma ingki menikah karena kita wajib mengajak untuk menyadarkan mereka, untuk mengajak kepada jalan yang benar, yang lurus, yang ila akhirih. Ngesein masjid, ngesein lebur ke masjid, lebur ke Al-Quran, lebur ke ulama, lebur ni kampung lah. Ini kampung dah jalan si paling tepat. Lamun bani kampung dah jalan lagi, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan kemenangan. Dan itu memang sudah terbukti, sangat terbukti. Eka adima tempat masjid lebih ramai, maka panikah lebih aman dan lebih barokah. Sementara masjid, subhanallah, masjid mereka masya Allah, masjid mereka pusat daripada dakwah. Karena Rasulullah SAW pertama hijrah dari Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah, la yahummuhu illa bina'ul masjid. Rasulullah SAW pertama kali bani telema punten masjid, mendirikan masjid. Jadi apabila masjid, ampun orang tekuk berjamaah fi awalil waqti, masya Allah, subhanallah. Temporo menika ini termasuk jihad sukuti juga, karena temporo menika sampai kabupaten mayoritas orang-orang gak desa jilbab, mayoritas orang-orang gak desa masjid itu posa. Subhanallah. Menika ketiban apa cara dakwah mereka tak lain kecuali kalaban ikhlas, kalaban apa, kalaban ini kampung sampai semangkin, sampai ikut caki menika serambi Madinah. Dan banyak orang-orang saya jilbab mereka ditutup muana gak di sana. Mereka juga kekuatan Islam, masya Allah kuat mereka. Dan ternyata barokah, keamanan juga turun akibat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada jalan boleh kecuali berrujuk ila Allah wal iltija ilaih. Kalau ben tawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ben nyon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ben neku lebur dekat para ulama, lebur dekat masjid, lebur dekat Al-Quran, lebur dekat menika ampun, subhanallah. Tapi lamun umpamana orang ampun naudzubillah, ampun enggan jauh benci dekat para ulama, dekat masjid, dekat Al-Quran, fala talumanna illa anfusakum. Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah Al-Qasidin kita baca nuntut juga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. وأما الأذان فإنك إذا سمعته فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر للإجابة والمسارعة وأعرض قلبك على هذا النداء فإن وجدته مملوءا بالفرح فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى. Adapun tining azan menika menerangkan tentang salat dan syarat-syarat rukun salat dan adab-adab salat, mulai daripada taharah, bersuci, sampai dengan azan, sampai dengan salat. Wa amal azan, adapun azan fa innaka, maka sesungguhnya kamu idza sami'tahu, bila ngiding sampai anda ke azan, fa ahdir fi qalbika haulan nida yaumil qiyamah, maka mahadirah sampean di dalam azan sampean haulan nida daka pakai bunah olokkan yaumal qiyamah, hari kiamat, ketika
ngiding adzan Allahu akbar hadiraki di dalam adzan sampean hayalaki di dalam adzan sampean ku aku nang yare kiamat orang panika yolok yaumanad kullu unasin bi imamihim. Bahkan isaat panika Sayyidina Bilal adzan muadzin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukang adzan Rasulullah orang Habasyah, orang Jelang. Tetapi ngimanaki dak Allah, ngurbanaki setajana aben isiksa karena Allah Subhanahu wa taala, ipamuljaban Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pagi nang yare kiamat nang mahsyar yidinin ban Allah Subhanahu wa taala kangkui adzan. Maka Sayyidina Bilal adzan Allahu akbar setuju pada gobos siapa si adzan roh Bilal. Masya Allah. Bahkan la yatimmu jamalu ahlil jannati illa bisawadi Bilal. Tak sempurna kegendengan ahli swarga ning iswarga kecuali kalaban celengah Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal panika kan orang Habasyah, orang Nikro, orang Celang. Celengah Sayyidina Bilal panika itu deka orang ahli swarga. Setiap orang ahli swarga panika andi telala celengah Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal mari masuk ke swarga tak celang punten. Sayyidina Bilal pun gontang tapi celengah Sayyidina Bilal itu umban Allah Subhanahu wa taala setuju ahli surga miloh isabak nang celaan apa tailala. Panika jadi maksud dari panika orang setaat apapun orang panika maka ipamuljaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir ki ada Allahu akbar hadir ya Allah ni hari kiamat dipanggil baki ban Allah taala. Hei kaum Imam Syafi'i kumpul saja. Hei kaum sampai kasih paling maba kasih paling guru nasi paling maba saya lakar ampun andi jamaah saya lakar ampun. Hei kaum mereka, hei kaum Syekh Muhammad Wahidin An-Naqsyabandi, hei kaum aku kumpul saja. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nang yare jiria engkau ngolok manusia kapi kadaban imam. Lamun tak andi imam bingung. Ai imam ka sapa engko? Tidak ada saban tak imam itunya punten. Benih kalau imam dia benih ada. Bil munasabah kan bil munasabah pada orang AMP walidi mereka anakku mandirah biru wajah mandirah pas atoles al fauzul akbar jika keuntungan sesangat raja orang punya ibadah mereka imamihim juga termasuk ya manad'u kulla unasin bi imamihim. Jadi siapa kaum ria siapa ria santren ria apolong kapi bila apolong setuju pas etikanin boleh tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akompol nang ibadah na pandira na kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu menikah kita olehin ban kanjeng Nabi siapa sedlebih banyak macam salawat ya ban ibasemak ibasemak ban kanjeng Nabi maka Masya Allah situng kemuliaan si sangat luar biasa. Maka sebaiknya kita akan sedajana bekal perjalanan kita masih wancang nah karo bener mohon paulana umat Islam ujung-ujungnya pakun akhirnya ke surga orang kafir akhirnya ke neraka tapi bener sudah apa wancang mereka kita mati berdiri barzakh berapa puluh tahun tak uning ada nanti hari kiamat berdiri alam barzakh
ning alam barzakh imam na'am wa imam mu'adzab. Terkadang paring nikmat, terkadang paring siksa. Nauzubillah. Lamun paring siksa maka paring siksa sampai kan sampai kan ada dosa ila sampai kan hari kiamat. Nauzubillah. Depak hari kiamat mahsyar. Panika beni waktu sisa kecek. Are semak ka cetak beni waktu sisa kecek. Sanajan pas kecek ben Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang taat. Lamun panika ning akhirat panika ampun beni dunya boleh. Jadi panika ampun lain dari dunya. Iktibar ampun tak pada bentunya. Terkadang sekejap sangat sekejap hatta yakuna akhaffa min salati rak'atain fid dunya. Dak orang se lakar bener-bener taat dak Allah Subhanahu wa taala panika lebih demang itu buat salat rakaat malah mari lah. Tak itu mau punten sekejap pun. Mari pun hisab pun sedaya pun mari. Sementara ada ke orang-orang naudzubillah, itu dok rumah ni kata rumah ni kan lapar pelkak, apa loban semacam sedaya nah. Mereka seksa dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tak nemu era punten sampai orang kafir ngucap ya Allah tu dipotos senajan ke neraka. Tahu ning ke neraka mereka sejen lebih sara boleh. Tu pakai bu haul. Pakai bu sara. Sampai dak ke orang kafir khamsina alfasanah 50,000 tahun. Niku bani waktu sekejap bani. Jadi masya Allah ki urusan panika hisab mizan ila akhirih. Sirat ki banyak kian ya dibna kita panika. Sampun ada pak dak ke sirat terakhir ampun tentek sokoh atentek dak ka puncak koncon sirat terakhir panika huru anyab wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun waktu panika huru alok-alok orang mun sebelum panika pasera orang si alok-alok pada takut kapi nafsi dopak dak ka sirat terakhir ampun tak kira boleh ampun swarga panika ampun. Iya amun setiare pepada ban sengkok. Fu fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka ampun lah tak pernah apa ampun alok-alok mereka ampun ya toren ampun. Karena apa nih? Urusan akhirat mereka tak pada bentunya punten. Tak pada bentunya. Nang itunya orang diri ka entok ke Sumenep tak ningali ampun. Sana jangan mereka tak ada kajuan, tak ada pan-pan. Gensong-songan mereka pun tak ningali ampun. Dia gensong-songan sekilo pun sapar wang. Ada tak ningali. Aca-aca mereka halo ada tak kira depak punten. Tapi ni akhirat swarga neraka punika sampun 1000 tahun jaran. Swarga di atas neraka di bawah. Orang panika ningali ka orang neraka. Suarana depak. Alhasil akhirat punika cek pada ki bantunya. Jadi terkadang ni mahsyar terkadang mereka sangat sekejap. Tapi terkadang wabit tak gelem ampun. Ben hal menikah bisa dirasakan dengan itunya sebagai contoh. Tapi sebagai contoh. Namun orang yang sabar neneng dalam situng tempat. Sabar neneng dalam situng tempat si peteng. Kudah kalau bani jin. Sama alam genteng. Yomak tak suri depak ke subuh. Mereka seperti 10 tahun. Benih kalau 10 tahun seperti 100 tahun. Keluar tak bisa. Kunci lah baga. Bila keluar tak bisa. Muncul juga bisa. Kok tak koin. Sementara pada pengantan benih ke semalam genteng. Aduh malah sekecil malah temu subuh. Ya laylutul, ya naumuzul, ya subhuqif la tatlu'i. Ya naumuzul, tedung elang aban cek tu di tedung je ada waktu si masya Allah kita pergunakan kangkui sebagus tahu saat tedung ya naumuzul ya laylutul malam lanceng aban ego ya subhuqif sopu nang bancak tu datang sopu la tatlu'i ya naumuzul ya naumuzul ya laylutul ya subhuqif la tatlu'i cek ngumbar ban pacar karena senang. Ini seperti sekejap.
abang kantan anyar. Ketika abang kantan anyar jumbo rayu ban semacam ila akhirih. Jadi menikah situng contoh juga. Maka dari menikah nang akhirat nang kisah menikah. Jadi hatta yakuna akhaffa min salati rakaatain. Sementara ada ke orang lain, masya Allah, menikah berat. Maka malam antar ibaratnya gampang setiap urusan mulai dari dunia sampai ke naz'ir ruh, sampai ke nang kubur, sampai ke nang mahsyar, sampai daripada ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya terangaki sareng Ali Imam As-Sanusi radhiyallahu taala an termasuk dari salah situng kaifiyah amal kanggo iparingin gampang sedaya urusan mulai dari naz'ir ruh, dicabut roh sampai deka kuburan, sampai deka mahsyar ila akhirih paling gampang sampai ke labang surga. Hingga menikah as-salat 2 rakaat malam Jumat ba'da maghrib lastari maca Fatihah maca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha yawma idzi yasduruna sawashtada lir a'malu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. 15 kali wa fi saben rakaat wa fi riwayatin 50 kali. Terserah panjenengan mondut ka riwayat Nabi memungkinkan tak andik kesibukan maka mondut si 50 kali. Tapi Nabi umpamanya ki tahlil dan semacam karena panika cuma waktuna antara maghrib dan isya. Jadi malam pejang maghrib waktu salat malam Jumat. Jadi malam Jumat tok seminggu sekalian meloloh. Masa tak bisa ala kok. Jadi panika si muhafadzah dak ka panika paling gampang urusna mulai dari naz'ir ruh sampai kan labang surga insyaallah. Cuma seperti selain pada ben amal-amal selain beni pas king karo panika meloloh teku engkau malam Jumat apa jeng riyah duhur ban asar dah telenteh beni sebeneka panika samarina ada ilfaraid ban semacam Lagi bah duhur asar bolong-bolong bah king karo perak neku sejur malam Jumat meloloh engkau lah masuk ke surga beni sebeneka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Bismillah.